warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anakku ya. Ya. Semangat. Adakah hari ini yang tidak hadir? Berarti sehat semuanya ya. Jangan lupa ngisi kehadiran Google Form ya, yang bagikan di grup. Ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Alta untuk memimpin doanya. Baca doa. Untuk menambah semangat kalian, kita yel-yel dulu ya. Ini kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur. Nah, masih ingat tentang pengertian cerita fantasi? Masih. Cerita fantasi itu cerita apa? Cerita bukan imajinasi yang seperti tidak ada di dunia nyata. Ya, bagus, luar biasa. Kalian melihat film atau membaca cerita yang lucu? Pernah. Apa Mbak? Cerita lucu apa yang pernah dilihat atau di film yang ditonton? Doraemon. Oh, Doraemon. Siapa sih yang nggak suka Doraemon ya? Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Setelah mengidentifikasi, kalian mampu menelaah unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, di sini ada gambar. Coba cermati. Ada gambar apa ya di sini ya? Rumah. Nah, coba adakah yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Saya. Oh iya, baik Wardah. Coba jelaskan apa yang kamu amati di gambar itu. Jelaskan. Unsur atau kerangka rumah itu ada atap, jendela, dan pintu. Jika unsur atau kerangka atap, jendela, dan sebuah pintu tidak ada salah satunya, maka sebuah rumah tidak akan terbentuk atau tidak akan menjadi sebuah rumah. Iya, luar biasa. Tepuk tangan Wardah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Wardah. Nah, ini ada hubungannya dengan ketika nanti kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur sebuah cerita. Nah, begitupun dalam sebuah cerita, unsur-unsurnya harus ada semuanya supaya cerita itu terbentuk. Dari sini paham semuanya? Paham. Di sini ada unsur intrinsik cerita fantasi. Ya. Ada berapa ya unsur cerita fantasi? Ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, apalagi sudut pandang, amanah. Bagaimana sih cara kita menelaah unsur intrinsik sebuah cerita fantasi? Nah, tentunya kalian harus membacanya dulu, memahami isi cerita fantasi seperti contoh yang tadi sudah disebutkan ya. Untuk menemukan tema, kalian pahami dulu, baca dan pahami dulu sampai habis, sampai selesai cerita itu, baru ketemu temanya. Kenali dulu apa yang kamu rasakan setelah membaca atau mendengar cerita tersebut. Nah, dari situlah salah satu cara untuk kita gunakan mengambil hikmah atau pesan yang terkandung dalam sebuah cerita itu, yaitu amanat.
Kemudian manfaatnya kalian belajar cerita fantasi itu dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama adalah membangkitkan kreativitas, ya. Nah, Ibu punya video. Kalian simak ya. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat membutuhkan orang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya, geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Tadi kalian sudah nonton video tentang apa tadi? Timun mas. Apa pendapatmu ketika melihat video tadi tentang timun mas? Senang? Senang. Ada kelompok ya, kelompok diskusi. Nah, di sini sudah Ibu bentuk kelompok dan sudah Ibu bagikan di grup WA. Nah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing masuk ke roomnya ya untuk diskusi. Apa yang akan nanti kalian kerjakan? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tugas diskusi yang akan kalian kerjakan, yaitu kalian menjawab lembar kerja peserta didik yang Ibu bagi di grup ya. Untuk tugas kelompoknya, 6 unsur cerita fantasi. Kamu cari di cerita fantasi yang bebas kalian pilih ya. Ya, baik, silakan diskusi. Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi ya. Jangan lupa ketika nanti diskusi kalian harus buat yel-yel. Ya, setiap kelompok harus punya yel-yel. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kalian bersama kelompoknya masing-masing dan kelompok yang lain itu menanggapi. Ibu join di kelompok 5. Tadi diskusi sama temennya ada kesulitan. Alhamdulillah. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis ya, diselesaikan bersama kelompokmu. Besok kita presentasi ya. Semua kelompok harus presentasi. Ya. Iya, Bu. Lanjutkan diskusi yang kemarin tentang unsur intrinsik cerita fantasi ya. Iya, Bu. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirim ke Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup. Jadi nanti kalian buka link Google Form yang sudah Ibu bagi di grup. Di sini tertulis tugas bahasa Indonesia unsur intrinsik cerita fantasi, tugas kelompokmu. Nah, di sini silakan tugasnya diupload. Jadi di sini nanti kalian tambahkan file. Jadi kamu uploadnya melalui Word ya. Ya, Bu. Sama Di mana anak paling paling pintar? Anak paling pintar ada di kelompok 1. Kami dari kelompok 1 menerangkan tentang tema keberanian seorang gadis cantik. Alur, maju. Baik, luar biasa dari kelompok 1. Silakan kelompok lain, mungkin ada tanggapan. Saya, Bu. Siapa itu? Oh, Wardah. Wardah, apa yang ingin kamu tanggapi dari kelompok 1? Saya dari kelompok 5 ingin menanggapi tentang amanatnya.
Seharusnya amanatnya kita tidak boleh ingkar janji karena janji harus ditepati. Oh iya, luar biasa. Kami mewakili kelompok dua mempresentasikan hasil diskusi kami tentang temanya misteri Nona si anak rembulan. Nona Terus, telurnya mundur. Tokoh dan penokohan Nono penakut dan ya bagus presentasinya. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi ataupun ada pertanyaan? Silakan. Ada, Bu. Ya, bagus. Siapa ini? Haliza. Iya, Ayo, Bu. ingin menanggapi apa? Ingin bertanya, Haliza? Mengapa telurnya mundur? Oh, tentang alur. Kenapa alurnya mundur? Amel. karena cerita anak bulan diceritakan flashback dari ke masa lalu ke masa yang sekarang. Ya, bagus. Berarti kalian kelompoknya sudah paham tentang alur ya. Keberanian Harry Potter dan kedua temannya yaitu Ron dan Hermione yang mengungkapkan siapa sebenarnya keturunan Salazar. Alur campuran. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin, anak di pensil ajaib. Mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik pensil ajaib. Ayo. Lihat di layarnya, Bu. Tema keajaiban supranatural dan kebijaksanaan diri. Alur maju, tokoh dan penokohan Laila baik, berbakti kepada orang tua dan bijaksana. Luar biasa. Untuk yang lain, ada tanggapan ataupun ada pertanyaan? Saya, Bu, Ya, Alta, silakan. Alta dari kelompok berapa? dari kelompok 1. Ingin? Mau menanggapi dari presentasi kelompok 5. Ya, yuk silakan. Mengapa sudut pandangnya orang ketiga serba tahu? Mengapa orang ketiga Karena menceritakan banyak tokoh dan pengarang mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat, perilaku, dan lain-lain. Selanjutnya evaluasi hasil kerja kelompok kalian ya. Tadi kelompok 1 sudah presentasi dan cukup bagus ya. Unsur-unsurnya lengkap, semuanya ada. Nanti Ibu kasih remedi ya untuk kelompok 5 karena sudah cukup bagus, luar biasa. Ibu kasih pengayaan, nanti Ibu share di grup ya. Refleksi proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, perasaan kamu bagaimana tadi setelah belajar cerita fantasi? Kemudian, materi apa yang sulit dipahami selama pembelajaran berlangsung? Cerita fantasi dalam menemukan tema dan sudut pandangku. Nah, cerita itu kalau misalnya menggunakan tokoh aku, berarti sudut pandangnya orang pertama pelaku utama. Kesimpulan hari ini, bahwasanya unsur-unsur intrinsik sebuah cerita fantasi itu sangat penting ya. Jadi unsur intrinsik itu unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, yaitu berupa cerita fantasi. Ya, jadi di sana ke-6 unsur itu harus ada. Jika salah satu unsur itu tidak ada dalam sebuah cerita, maka tidak akan terbentuk sebuah cerita fantasi. Semuanya harus paham dan ini juga untuk bekal kalian ketika kalian itu membuat sebuah cerita fantasi, maka kalian juga harus tahu unsur-unsurnya terlebih dahulu. Ibu rasa cukup ya. Jangan lupa kalian harus hasil diskusi kalian tadi harus revisi. Setelah direvisi, Iya, Bu. lagi di ya. Saya rasa cukup ya untuk silakan Alta untuk pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.